Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah etika profesi dan tata kelola perusahaan mengenai prinsip dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidullah. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi NIM 314018000102. Baik, saya akan menyampaikan langsung ya teman-teman. Oke. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang ya teman-teman. Latar belakang dari komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Dewan dapat mempertimbangkan untuk membantu komite khusus untuk membantu Dewan melaksanakan tugas-tugas di mana terdapat potensi benturan kepentingan. Itu menurut prinsip CG, YCD, MAT-ES dan 2 ya teman-teman. Terus ada tanggung jawabnya. Yang pertama yang memastikan integritas dari laporan keuangan. Yang kedua ada penilaian transaksi dengan pihak-pihak. Kemudian ada nominasi Dewan dan eksekutif serta renumerasi Dewan. Nah, untuk peraturan dari Badan Usaha Milik Negara terdapat nomor per 01 garis miring MBU garis miring 2011 ya teman-teman, menyatakan bahwa organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari komite audit, kemudian ada juga dari komite nominasi, renumerasi, dan yang terakhir juga sekretaris Dewan Komisaris itu, dan komite lainnya tidak wajib ada, hanya jika diperlukan. Oke. Nah, ini Dewan Komisaris itu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam pemahaman saham, maka Dewan Komisaris harus bersifat aktif. Kemudian ada prinsip tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu bertindak berdasarkan informasi yang jelas. Kemudian dapat mempengaruhi suatu kelompok memegang saham. Kemudian ada bagaimana menerapkan standar etika yang tinggi. Jadi Dewan Komisaris itu mempunyai etika yang tinggi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, Dewan harus dapat melaksanakan penilaian yang objektif dan independen ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan komisaris independen ya teman-teman, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Kemudian syarat apa sih yang jadi komisaris independen? Yang pertama itu berasal dari luar emiten, kedua tidak punya saham langsung atau tidak langsung di emiten, yang ketiga tidak punya hubungan afiliasi dengan emiten dan internalnya, yang keempat tidak punya hubungan usaha langsung. Kemudian ada juga jumlah paling kurang 30% dari Dewan Komisaris. Yang terakhir dipilih melalui RUPS ya teman-teman. Kemudian ada juga peran komisaris independen. Yang pertama itu menciptakan iklim usaha yang objektif dan fairness untuk semua kepentingan. Kemudian ada juga menciptakan fungsi pengawasan yang lebih efektif untuk mendorong peran komisaris ya teman-teman. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Yang pertama itu ada komite audit, yang kedua ada komite lainnya. Nah, di sini ada 3 macam atau komite, bagian komite lainnya ya teman-teman. Yang pertama itu komite nominasi dan renumerasi, kemudian komite kebijakan risiko, komite kebijakan corporate governance ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan langsung terkait dengan komite audit. Nah, komite audit itu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjelaskan fungsi pengawasan ya teman-teman terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab dari komite audit yang pertama itu melakukan penelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undang. Kemudian memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan dalam berpendapat ya teman-teman. Kemudian ada juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
Kemudian juga ada melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan melaksanakan tindak lanjut direksi atas temuan auditor internal. Kemudian yang terakhir melakukan penelaah terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko ya teman-teman. Oke, next. Nah, kualisi dari komite audit yang pertama itu integritas yang tinggi, kemudian harus memahami laporan keuangan, kemudian mematuhi kode etik ya teman-teman. Nah, kemudian juga bersedia meningkatkan kompeten teman-teman. Kemudian ada juga paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan di ahli bidang akuntan. Kemudian bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik teman-teman, tidak mempunyai hubungan afiliasi, tidak punya saham langsung maupun tidak langsung, kemudian bukan merupakan orang yang bekerja, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten ya teman-teman. Kemudian dalam anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan keperluan usaha emiten atau perusahaan publik ya teman-teman ya. Next. Nah, itu ada kewenangan dan juga jenis laporan komite audit teman-teman. Yang pertama terkait dengan wewenang komite audit mengakses dokumen data, kemudian juga berkomunikasi langsung dengan karyawan, kemudian melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit. Kemudian yang terakhir ada bagaimana melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Nah, di sini ada juga jenis laporan keuangan audit. Yang pertama laporan reguler. Nah, yang kedua juga ada laporan tahunan resmi. Yang terakhir ada tahunan resmi kepada pemegang saham. Kalau yang kedua tadi laporan tahunan resmi kepada Dewan Komisaris ya teman-teman. Nah, ini ada komite lainnya teman-teman. Yang pertama komite nominasi dan remunerasi ya teman-teman, bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya ya teman-teman. Kemudian komite remunerasi juga bertugas membantu Dewan Komisaris menyiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasi ya teman-teman. Kemudian juga ada komite kebijakan risiko. Nah, ini tugasnya teman-teman membantu Dewan Komisaris dalam mengaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko ya teman-teman. Nah, yang terakhir juga ada komite kebijakan corporate governance. Nah, di sini komite ini membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GJK secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsisten penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan CSR ya teman-teman. Oke, next. Nah, peran profesi akuntan profesional dalam memfasilitasi tanggung jawab komite. Yang pertama sebagai anggota komite audit ada akuntan profesional. Dengan demikian efektif tidaknya komite audit tergantung pada komitennya teman-teman. Kemudian yang kedua auditor eksternal berkomunikasi secara reguler dan terbuka dengan komite audit. Yang ketiga akuntan profesional yang bekerja di unit audit internal memastikan bahwa kerjasama unit itu penting ya teman-teman. Baik dari audit internal dengan komite audit dilaksanakan dengan standar berlaku dan praktek terbaik. Kemudian akuntan internal dapat membantu pelaksanaan berbagai tugas komite audit seperti yang dilakukan melakukan penelaah atas laporan keuangan. Yang kelima akuntan profesional berfasilitas pengembangan indikator kinerja. Yang terakhir akuntan profesional memfasilitasi pengembangan sistem remunerasi anggota dewan yang berdasarkan indikator kinerja dan mencerminkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, ini menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk menilai komite-komite di perusahaan terbuka. Yang pertama komite nominasi itu pihak independen. Ketua komite nominasi ada komisaris independen mengungkapkan tugas, kemudian pengungkapan jumlah pertemuan komite nominasi, kemudian juga komite nominasi bertemu setidaknya 2 kali selama 1 tahun ya teman-teman. Kemudian ada komite remunerasi itu
komisaris independen di mana pengungkapan tugas, terus kemudian piagam komite, pengungkapan jumlah pertemuan komite remunerasi bertemu setidaknya 2 kali selama 1 tahun ya teman-teman. Tingkat kehadiran anggota pada rapat komite remunerasi diungkapkan. Kemudian jika perusahaan tidak memiliki komite remunerasi, maka jawaban untuk item kedua hingga akhir adalah not applicable ya teman. Yang terakhir komite audit. Nah, di sini pihak independen, ketua komite audit adalah komisaris independen. Komisaris independen pengungkapkan tugas, laporan tahunan, mengungkapkan profil, kemudian setidaknya salah satu anggota komite audit memiliki keahlian ilmu akuntansi, kemudian laporan tahunan mengungkapkan jumlah pertemuan komite. Dari komite audit bertemu setidaknya 4 kali dalam 1 tahun. Nah, komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi tentang penunjukan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian anggota eksternal, auditor eksternal ya teman-teman. Baik, mungkin dari saya cukup. Bila ada salah kata atau penyampaian yang saya ucapkan maupun sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.